warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian itu ngerasa bingung? Kenapa konflik di Palestina itu kayak nggak ada habisnya? Setiap tahun ada korban jiwa, setiap hari ada rumah yang hancur, dan tiap kali kita buka berita rasanya itu, ya itu lagi. Sejumlah serangan militer Israel menghantam wilayah timur Gaza pada hari Minggu, saudara. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, dalam 24 jam terakhir setidaknya ada 40 jenazah korban tewas akibat serangan militer Tapi Israel. pernah nggak kita itu tanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Jawabannya, mungkin nggak cuma di medan perang, tapi juga di balik layar, di ruang-ruang rapat bisnis dan ekonomi dunia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan bahas beberapa poin yang telah saya cari tahu dan saya pahami, yaitu genosida itu nggak cuma tentang bom loh, yang dimana perang itu juga bisnis. Cara kita membalasnya adalah dengan boykot. Boykot merupakan bentuk perlawanan dari rakyat biasa. Dan kemudian ada beberapa faktor yang dimana perusahaan-perusahaan global juga main peran dalam kejadian genosida di Palestina. Oke, mari kita bahas yang pertama. Israel tak henti menyerang warga Palestina di Gaza, sejumlah bangunan di kota Gaza hancur dan puing-puing menimbun puluhan orang. Warga yang selamat pun berusaha mencari orang-orang terkasih yang terjebak di bawah reruntuhan dengan peralatan seadanya, bahkan dengan tangan kosong. Genosida itu nggak cuma tentang bom. Biasanya kalau dengar kata genosida, kita langsung mikir tentang kekerasan, pembunuhan massal, atau penindasan berdarah. Padahal, genosida juga bisa terjadi lewat cara lain yang lebih pelan tapi menghancurkan, kayak menghancurkan ekonomi, pembatasan pendidikan, sampai pemiskinan struktural. Menurut laporan World Bank yang dikutip Suara Palestina di tahun 2023, lebih dari 80% warga Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Blokade ekonomi yang ketat bikin mereka nggak bisa keluar masuk barang, nggak bisa bekerja, bahkan nggak bisa hidup normal. Menurut Munawar dan Azmi pada tahun 2024 dari UIN Malang, bahkan menyebut ini sebagai bentuk kekerasan secara struktural. Poin yang kedua, kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, yaitu uang. Perang itu bukan cuma soal ideologi, tapi juga tentang siapa yang mendapatkan cuan. Menurut SIPRI, pada tahun 2024, Amerika Serikat masih ngasih bantuan militer ke Israel sebesar 3,8 miliar dolar tiap tahun. Bukan bentuk bantuan sembako ya, tapi berupa senjata, drone, dan teknologi perang. Perusahaan kayak Elbit Systems dan Lockheed Martin malah tersenyum lebar setiap kali konflik terjadi karena saham mereka itu naik. Nah, menurut peneliti Indonesia, Jasa pada tahun 2024 bilang harga saham perusahaan yang berafiliasi dengan Israel mengalami fluktuasi signifikan setelah seruan boikot global. Nah, di sisi lain, rakyat biasa di seluruh dunia mulai bangkit melawan gerakan boikot. Boikot ini bukan cuma simbolik, tetapi merupakan bentuk suatu perlawanan dari rakyat biasa.
Menurut Trisnawati pada tahun 2024 dari JBS, boykot bisa mengubah pola belanja masyarakat dan jadi tekanan ekonomi yang real. Kalian gak percaya? Buktinya, seperti Unilever aja yang terindikasi punya hubungan yang tak langsung dengan proyek ilegal Israel. Tertekan sahamnya setelah kampanye boykot besar-besaran, menurut Priwandi pada tahun 2025. Tapi jangan salah, bukan cuma negara, perusahaan global pun banyak yang terlibat dan bermain peran dalam hal ini. Menurut laporan UNHRC, ada lebih dari 100 perusahaan internasional yang ikut membangun pemukiman ilegal di tanah Palestina, mulai dari layanan travel online, bank, sampai perusahaan konstruksi. Lalu, Al-Dajani dan Leiner pada tahun 2024 bilang, keterlibatan ekonomi global menjadi faktor penguat dari ketidakadilan yang berlangsung sistematis di Palestina. Setelah itu, ada hal penting berikutnya yang perlu diperhatikan, yaitu apa dampaknya ke warga Palestina dalam masalah ini. Coba, kalau kita zoom in ke kehidupan rakyat Palestina, terutama di Gaza, yang terjadi itu bukan cuma kehilangan rumah, mereka juga merasakan kehilangan masa depan, anak-anak tumbuh dalam trauma, pemuda-pemuda pun kehilangan akses sekolah dan kerja. Semuanya dibatasi dari soal pergerakan, ekonomi, bahkan harapan. Peneliti dari UNS Fadia pada tahun 2024 menulis, tanpa akses ekonomi yang layak, penduduk Palestina tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga kehilangan kemampuan untuk bangkit. Oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, kita ini bisa apa sih? Kita memang bukan presiden, tapi kita adalah konsumen, kita punya pilihan untuk beli atau nggak beli, diam atau bersuara. Menurut Kaslam, pada tahun 2024 dari UIN Alauddin bilang, solidaritas global bukan simbolik, tapi kekuatan nyata untuk melawan penindasan. Jadi, kalau kamu pikir satu orang nggak bisa bikin perubahan, coba pikir lagi deh. Setiap rupiah yang kamu keluarkan bisa jadi bagian dari solusi atau justru itu merupakan bagian dari penindasan. Dari semua yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa genosida di Palestina bukan cuma tragedi kemanusiaan, tapi juga merupakan tragedi ekonomi. Selama ada pihak yang untung dari perang, maka perang nggak akan selesai. Selama dunia diam dan bisnis terus berjalan, penderitaan akan tetap berlangsung. Tapi, kalau kita bisa mulai sadar, mulai kritis, dan mulai bertindak, walau kecil, itu bisa jadi awal dari perubahan besar. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga setelah video ini, kita semua bisa lebih sadar, lebih kritis, dan lebih bijak. Karena setiap pilihan kita sekecil apapun bisa jadi bagian dari perjuangan untuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.